Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, NIM 3219007. Saya dari jurusan Ilmu Hadis. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk mata kuliah analisis sanad 1, di mana tugas ini merupakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 ini. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang Jami'ur Riwayat. Nah, apa itu Jami'ur Riwayat? Kemudian manfaat dari Jami'ur Riwayat, terus teknik-teknik untuk melakukan Jami'ur Riwayat itu bagaimana, akan saya jelaskan dalam video ini. Jadi stay tune ya. Nah, check it out. Oke, jadi langsung saja saya akan menerangkan apa itu Jami'ur Riwayat. Nah, sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu PPT saya tentang Jami'ur Riwayat. Tunggu sebentar ya. Nah, Jami'ur Riwayat. Pasti bagi kalian yang bukan jurusan ilmu hadis itu pasti asing tentang apa sih itu Jami'ur Riwayat? Kok ada ya istilah Jami'ur Riwayat itu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa Jami'ur Riwayat itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hadis, khususnya untuk penelitian sanad, analisis sanad, sesuai dengan mata kuliah ini. Jadi, dalam penelitian hadis itu tentunya ada metode-metode yang dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah nanti ada analisis data itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil Jami'ur Riwayat yang mana ini tuh masuk ke dalam metode awal, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan metode Jami'ur Riwayat. Pengertian dari Jami'ur Riwayat. Nah, saya akan menerangkannya terlebih dahulu. Jami'ur Riwayat itu adalah sebuah proses ketika kita itu menghimpun semua matan yang berbeda redaksinya, namun hampir sama maknanya, lengkap dengan jalur sanad yang menopangnya. Jadi misalkan ada sebuah hadis, itu kan pasti kadang terdapat matan dan juga matan yang isinya itu berbeda, kan? Maksudnya itu matan yang maknanya itu sama, tapi redaksinya atau bentuk kalimatnya itu beda. Hampir ada beberapa kalimat yang beda kayak gitu. Nah, itu kita kumpulkan, kemudian dilengkapi dengan jalur sanad atau jalur-jalur periwayat yang menghubungkan si periwayat hadis itu sampai dengan Rasulullah. Nah, itu namanya Jami'ur Riwayat. Jadi mudahnya kita mengumpulkan hadis-hadis yang maknanya sama, tetapi kalimatnya atau redaksinya itu sedikit berbeda, itu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Jami'ur Riwayat ini merupakan kategori metode induktif atau metode pengumpulan data yang kemudian kita analisis, kita cari perbedaan dan persamaannya, kemudian kita tarik kesimpulan dari data tadi. Nah, kita menganalisa data matan dan sanad yang beragam berdasarkan persamaan dan perbedaannya, kemudian dinilai dan disimpulkan. Selanjutnya, apa itu manfaat dari Jami'ur Riwayat? Nah, yang pertama adalah pemahaman yang tepat terhadap maksud suatu matan hadis. Kenapa? Karena ketika kita memahami satu matan saja, terkadang itu penjelasannya itu belum lengkap. Nah, ketika kita mengetahui matan yang lain yang hampir sama atau maknanya itu hampir mirip, kemudian kadang itu juga ada penjelasan yang di hadis satu itu tidak ada, kemudian yang di hadis yang lainnya itu ada. Nah, dengan Jami'ur Riwayat ini kita mengumpulkan matan-matan yang beragam redaksinya, yang maknanya sama,
Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap maksud matan hadis itu yang akan kita teliti. Nah, kemudian yang kedua, kita mengetahui kesalahan-kesalahan dalam proses periwayatan. Misalkan, kadang ada periwayat yang daya ingatnya itu kurang kuat. Nah, juga ada perubahan-perubahan makna seperti itu misalnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan data jumlah jalur sanad yang menopang suatu hadis. Nah, ini maksudnya ketika kita mendapatkan sanad-sanad dari hadis yang kita teliti, nah itu nanti kita bisa mendapatkan jumlah jalur sanad yang menopangnya. Ada berapa sih jalur sanad yang menopang hadis ini? Nanti akan kita bahas ketika mengaplikasikannya atau ketika kita langsung praktek ya nanti. Yang keempat, kita bisa mengetahui data domisili para perawi. Yang kelima, kita bisa mendapatkan data perbedaan kualitas masing-masing jalur sanad. Kemudian juga bisa mendapatkan data untuk mengidentifikasi metode penyusunan dan penyeleksian para penyusun kitab hadis primer. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui perbedaan redaksi matan tadi yang bisa disebabkan oleh perbedaan cara periwayatan, yang kadang itu periwayatan itu dengan bil lafzi ataupun bil makna. Juga kesalahan periwayatan semisal al-qab, al-idraj, at-tasrif, at-tahrif atau yang lainnya. Oke, jadi gitu ya. Secara singkatnya, manfaat dari jami'u riwayat. Selanjutnya ada teknik melakukan jami'u riwayat. Gimana sih cara melakukan jami'u riwayat itu? Nah, ini. Yang pertama, kita melakukan penelusuran hadis. Secara manual dengan menggunakan kitab-kitab hadis yang tercetak. Kitab-kitab hadis yang tercetak itu seperti Kutubus Sittah, kemudian itu kitab hadis primer ya. Kemudian ada kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kita menggunakan software program digital hadis seperti Jawami'ul Kalim, Maktabah Syamilah, Ad-Durar As-Saniyah, dan sebagainya. Dengan menggunakan software program digital hadis ini, kita bisa lebih cepat dalam melakukan penelusuran hadis. Penelusuran hadis ini yang dimaksud kita mencari hadis ini di dalam sebuah kitab itu ada berapa sih yang meriwayatkan, kayak gitu. Ada berapa jalur sanad tadi ya, seperti yang sudah saya katakan, ada berapa jalur sanad yang menopangnya itu. Yang kedua, kita menyusun nama-nama kitab dan nama penyusunnya secara kronologis disertai dengan matan dan sanad hadis secara lengkap. Misalnya di dalam sebuah kitab ini, kitab Sahih Bukhari, kemudian pengarangnya itu siapa, kayak gitu, ditulis berdasarkan secara kronologis dari abad pertama sampai abad pertama hingga abad selanjutnya ya, kayak gitu. Nah, ini kita menyusun nama-nama kitab dan nama penyusunnya itu disertai dengan matan ya, jangan lupa ditulis dengan matan dan sanad hadisnya itu ditulis secara lengkap. Yang ketiga, kita menyusun struktur jaringan sanad. Kalau udah didapat tadi nama-nama kitab dan nama penyusunnya, kemudian sanad dan matanya, setelah itu kita menyusun struktur jaringan sanad. Nah, seperti apa model dari struktur jaringan sanad? Nanti akan saya tunjukkan bagaimana modelnya, contohnya itu seperti apa. Nah, jangan lupa ketika menyusun struktur jaringan sanad itu disertai dengan sigot at-tahammul wal ada, kemudian ada kualitas masing-masing perawi, tahun lahir dan wafatnya perawi itu, dan asal dan domisili perawi. Itu. Nah, nanti penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dibahas pada materi yang berikutnya.
Jadi di sini saya hanya menjelaskan dari teknik melakukan jami'ur riwayat itu. Yang keempat, setelah disusun struktur sanad tadi atau pohon sanad, kalau udahnya itu pohon sanad yang komprehensif, maka kita dapat mengidentifikasi yang pertama jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis. Ada berapa sahabat yang meriwayatkan hadis tadi? Nah, ini jalur sanad yang melalui sahabat yang berbeda diistilahkan dengan asyahid. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi jumlah jalur sanad yang memecah atau bercabang setelah para sahabat tersebut. Nah, jalur sanad yang bercabang setelah sahabat ini dinamakan at-tabi. Oke? Nah, selanjutnya kita latihan jami'ur riwayat. Nah, asik ya, latihan jami'ur riwayat. Nah, dengan menggunakan hadis tentang al-israf atau berlebih-lebihan, yang redaksinya itu berbunyi seperti ini. Inna minas sarafi al-ta'ula mashtahaita. Artinya, sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah jika engkau memakan semua hal atau makanan yang engkau ingini. Nah, itu hadisnya yang ini. Kemudian kita masuk pada yang pertama kan melakukan penelusuran hadis. Nah, hadis tadi setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan jawami'ul kalim. Ini menggunakan software aplikasi digital ya, biar kita lebih cepat. Maka ditemukan hadis tersebut terdapat dalam kitab-kitab hadis primer. Ini juga dilakukan dengan metode tahrij atau metode apa yang tadi itu penelusuran secara manual, itu dinamakan metode tahrij. Kalau secara menggunakan software, ini softwarenya Jawami'ul Kalim. Nah, yang pertama berada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah yang lahir tahun 209 sampai wafatnya itu tahun 273 Hijriah. Yang kedua ada di dalam kitab Al-Ju karya Ibnu Abi Dunya yang wafat tahun 281 Hijriah. Yang ketiga, kitab Musnad karya Abu Ya'la Al-Musalli yang wafat tahun 307 Hijriah. Yang keempat, kitab I'tilalul Qulub karya Muhammad bin Ja'far Al-Khairaiti yang wafat tahun 327 Hijriah. Kemudian kitab Al-Majruhin karya Ibnu Hibban yang wafat tahun 354 Hijriah. Kemudian keenam di kitab Al-Kamil Fid Dunya Ar-Rijal karya Ibnu Adi wafat tahun 365 Hijriah. Yang ketujuh kitab Al-Ifrat karya Ad-Darqutni wafat tahun 385 Hijriah. Yang kedelapan ada dalam kitab Al-Fawaidul Muntaqah karya Abu Al-Fad bin Abi Al-Fawaris wafat tahun 412 Hijriah. Kemudian yang kesembilan terdapat di dalam kitab Hilyatul Aulia karya Abu Naim Al-Asfihani wafat tahun 430 Hijriah. Dan 10 berada dalam kitab Sya'bu Al-Iman karya Al-Baihaqi. Nah, setelah ditelusuri berdasarkan tahrij hadis maupun Jawami'ul Kalim, hadis tadi itu berada di dalam 10 kitab yang berbeda-beda tadi. Berdasarkan pengarangnya sudah tadi disebutkan, kemudian tahun wafat dan tahun lahirnya itu sudah disebutkan. Ada yang hanya diketahui tahun wafatnya saja, ada juga yang diketahui tahun lahirnya juga. Selanjutnya, itu tadi berarti langkah pertama dan kedua sudah kita laksanakan, yaitu melakukan penelusuran hadis dan menyusun nama-nama kitab. Nah, di dalam penelusuran kitab hadis tadi kan harus disertai dengan sanad dan matan. Nah, ini contoh sanad dan matannya, kitab Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Nah, ini ketika melakukan jami'ur riwayat kita harus juga menulis sanad beserta matannya. Nah, ini adalah sanadnya. Contohnya Haddatsana Hisyam Ibnu Ammar wa Suwaidu Ibnu Sa'id wa Yahya Ibnu Utsman Ibnu Sa'id
bin Sa'id bin Kasir bin Dinar al-Himsi. Nah, ini matanya qalu haddasa belum. Ini sanadnya masih sanad. Qalu haddasana Baqiyah ibnu Walid, haddasana Yusuf ibnu Abi Kasir, An-Nuh ibni Dakwan, Anil Hasan an Anas ibni Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru matanya. Inna minas sarafi an ta'kula kulla mashtahaita. Nah, ini sanad. Bukan, ini matan. Maaf. Ini matan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis inna min as-sarafi an ta'kula kulla mashtahaita. Nah, selanjutnya kitab Al-Ju karya Ibnu Abi Ad-Dunya tadi ya. Ini sanadnya. Kemudian ini matanya, kita tulis lengkap. Nah, selanjutnya tadi kan ada 10 kitab ya. Ini sudah ada semuanya. Kita tulis secara lengkap seluruhnya. Setelah kita melakukan penelusuran tadi, selanjutnya kita menyusun struktur jaringan sanad atau syajarah as-sanid, pohon sanad. Nah, kayak gitu. Nah, tadi disertai dengan informasi sighot, at-tahammul wal ada. Selanjutnya kualitas masing-masing perawi, tahun lahir dan wafatnya perawi, asal dan domisili para perawi. Nah, ini kita membentuknya struktur jaringan sanad ini. Nah, struktur jaringan sanad ini dalam hadis ini kita bagi dua, struktur jaringan sanad A dan struktur jaringan sanad B. Struktur jaringan sanad A ini yang disertai dengan sighot tahammul wal ada, dan juga ini yang disertai sighot tahammul wal ada ya. Dan yang ini disertai dengan tahun wafat dan juga kualitas masing-masing perawinya. Kita bagi dua. Oke, jadi setelah kita bentuk struktur jaringan sanad ini, kita bisa tahu ternyata setelah dihitung ada 13 jalur sanad yang menghubungkan, yang membentuk dari hadis ini. Ada 13 jalur sanad. Bisa dilihat ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata-kata saya ataupun kurang memahami. Saya mohon maaf, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.